Subhanahu wa taala. Untuk kita rasakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Setiap saat digerojok dengan nikmat-nikmat Allah. Setiap detik berhajat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah walaupun satu detik pun, maka kita akan hancur. Otak kita tidak akan berjalan, lidah kita tidak akan bisa berbicara, darah kita akan beku, anak kita akan teler, istri kita akan lari, rumah kita akan ambruk, jagat akan hancur kalau tidak ditolong oleh Allah satu detik saja. Kenapa kita ini duduk di sini tanah tidak ambles? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa bintang-bintang tidak jatuh sehingga menghancurkan kepala kita? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa angin masih berembus sehingga kita bisa bernafas? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa ayah kita, anak kita, keluarga kita masih mau mengaku kita sayang kepada kita? Karena ditolong oleh Allah. Satu orang ngaji semula kan. Waktu itu yang ngaji itu bilang, jangan kamu mengandalkan apa saja, semua milik Allah, kamu tidak punya apa-apa. Maka orang tadi hatinya itu nggak begitu bisa menerima. Saya itu punya rumah, punya istri, punya pabrik, punya toko. Kok katanya Pak Kiai saya nggak punya apa-apa, gimana? Maka dengan bersungut-sungut dia meninggalkan majelis itu. Maka dia pulang ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Katanya istrinya yang di dalam, siapa nih? Saya. Kok siapa? Loh, pergi. Kamu orang mana? Pergi. Loh, kok istri saya ngusir saya ini gimana? Maka dia mulai pusing. Sudah, saya tak ke pabrik aja, barangkali istri saya marah ini. Nah, maka pergi ke pabriknya sendiri. Tahu-tahu oleh satpamnya ditanya, stop, bapak dari mana? Mau cari siapa? Loh, saya ini kan punya pabrik ini. Pergi, orang gila, pergi. Nah, akhirnya pergi ke tokonya. Saya ini ada apa sih kok? Tahu-tahu di rumah diusir, di pabrik diusir. Sudah, saya tak istirahat di toko saya. Ketika mau masuk toko, ditanya sama tukang toko, bapak dari mana? Loh, kok bapak dari mana? Ini kan toko saya. Orang gila, pergi. Nah, akhirnya dia pusing. Ini kok saya semua diusir semua, gimana sih? Akhirnya dia pergi ke restoran. Dah makan aja lah, makan. Nah, pergi ke restoran, duduk. Dia mau ke kamar kecil. Di situ ada kaca. Dia berkaca. Tahu tuh kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan istri saya tidak kenal dengan saya. Ternyata wajah saya berubah. Dia merenung, saya ini kok bisa begini nih, bagaimana ini? Ini barangkali tadi saya kualat ketika ngaji tadi. Tadi yang ngaji bilang semua milik Allah, dalam hati saya, semua milik Allah, saya punya rumah, punya istri. Barangkali itu yang Allah murka kepada saya ini. Sudah, gak usah makan sekarang. Saya tak wudhu aja, mau sholat ke masjid. Akhirnya dia wudhu, sholat ke masjid.
nangis, astagfirullah, semua milik Engkau ya Allah, saya nggak punya apa-apa. Setelah nangis, dia ngaca lagi, alhamdulillah, wajah saya sudah balik. Akhirnya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, Pak, kok nggak pulang-pulang kemana Pak? Loh, Masya Allah. Jangan kamu merasa itu istri punya kamu. Kalau Allah bengkokkan hidung kamu dikit gitu, istri kamu sudah, bukan kamu istri suami saya. Kamu pergi ke sawah, kamu akan diusir oleh kuli-kuli kamu. Bapaknya kok kesini kenapa sih? Nggak ada pekerjaan ke sawah orang. Jadi semalakan Allah Ta'ala, manusia itu cuma merasa saja punya, padahal itu dia ini tidak punya apa-apa. Hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang punya. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya sawah, nggak punya ladang, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Bahkan kita ini tidak punya diri kita. Diri kita ini pun milik Allah. Kalau Allah menghendaki kita sakit, kita akan sakit. Kalau Allah menghendaki kita mati, kita akan mati. Kalau seumpama kehidupan ini milik kita, mestinya kita bisa nolak. Saya nggak mau mati. Nyatanya kita tolak juga tetap mati. Seumpama rambut kita ini milik kita, kalau mau putih, mau beruban, kita tolak. Jangan beruban, saya nggak mau, saya mau hitam. Nah, tapi semua ini milik Allah SWT. Cuman karena kebodohan kita, keteledoran kita, kelalaian kita, perasaan kita, ini milik saya, milik saya, milik saya. Maka semalakan Allah SWT, majlis kita ini majlis untuk mengingati Allah SWT, untuk supaya kita ini merasa betul-betul hamba Allah SWT, sehingga siang malam ingat kepada Allah SWT, siang dan malam tunduk kepada Allah SWT, siang dan malam berdoa kepada Allah SWT, siang dan malam mengamalkan agama Allah SWT. Inilah majlis kita. Majlis kita ini juga majlis syukur, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah datang kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Setiap nafas ini adalah nikmat, setiap kedipan mata adalah nikmat, setiap denyutan jantung adalah nikmat, setiap hembusan angin adalah nikmat, terbitnya matahari adalah nikmat. Kalau matahari tidak terbit, siapa yang akan bisa menerbitkan? Sehingga dunia gelap terus. Tenggelamnya matahari juga satu nikmat. Kalau Allah tidak menenggelamkan matahari, siapa yang bisa menenggelamkan? Sehingga dunia ini akan jadi panas yang terus. Tumbuh-tumbuhan ini adalah nikmat, biji-bijian adalah nikmat, semua nikmat-nikmat Allah tidak terhitungnya, tidak ada yang bisa ngitung jumlahnya. Dan semua nikmat Allah itu besar, tidak ada yang kecil. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, sesuap nasi kelihatannya perkara yang kecil, sebetulnya perkara yang besar. Sesuap nasi itu datang ke mulut kamu, itu prosesnya panjang. Sesuap nasi itu dari mana? Dari padi, pohon padi. Kalau Allah tidak ciptakan pohon padi, bagaimana ada sesuap nasi? Bukan hanya pohon padi saja. Pohon padi kalau Allah tidak ciptakan sawah, mau tumbuh di mana? Allah ciptakan sawah, kalau tidak ada angin nggak akan bisa tumbuh.
ada angin. Kalau Allah tidak ciptakan air, nah, kering. Kalau Allah tidak ciptakan matahari, maka pohon padi ini pun tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Coba semalekan, ini pohon padi ini kaitannya dengan tanah, kaitannya dengan matahari, kaitannya dengan angin. Itu yang zahir. Belum malaikat-malaikat yang menjaga pohon-pohon padi itu, malaikat-malaikat yang menggerakkan matahari, malaikat-malaikat macam-macam. Belum manusia-manusia. Allah gerakkan petani, Allah gerakkan tukang slep, Allah gerakkan tukang masak, Allah datangkan api. Jadi sesuap nasi itu masuk ke mulut kita ini semua kan, ini Allah menggerakkan bertriliun-triliun makhluknya. Allah berkuasa mendatangkan sesuap nasi itu tanpa ini semua, tapi Allah datangkan sesuap nasi dengan proses yang begitu panjang tadi supaya kita makan itu syukur, alhamdulillah. Walaupun sesuap nasi tok, nggak ada lauknya pun syukur. Ini kalau Presiden Amerika, Cina, Belanda kumpul jadi satu dengan seluruh insinyurnya, mengumpulkan seluruh ahli kimia, fisika, segala macam untuk membuat sebutir nasi dari tidak ada kepada ada, tidak akan bisa, nggak akan bisa tanpa pertolongan Allah SWT. Nggak akan ada yang bisa apa-apa. Begitu juga seteguk air, apalagi nikmat-nikmat yang lain, masya Allah. Kita punya istri, kita syukuri semua kan. Itu datangnya istri ke rumah kamu itu prosesnya panjang. Mulai mbah Nabi Adam dulu diciptakan di surga, sampai beranak sampai jadi istri kamu. Allah kirim seorang nabi, Nabi Adam alaihissalam, untuk ngirim istri ke rumah kamu. Walaupun istrinya itu jelek, hitam, kita syukuri juga. Insya Allah malah kan, ini cucu Nabi nih, Nabi Adam alaihissalam. Coba sama malaikat. Ini majelis syukur, kita belajar syukur atas nikmat Allah. Orang itu kalau syukur itu akan ditambahi nikmat-nikmat dari segala arah. Tapi kalau orang itu tidak syukur, sumpek tok. Makan nasi pakai sambal sumpek, enggak ada lauknya. Sudah pakai panggang ayam sumpek, kok cuman ayam saja. Sudah dikasih sate, gulai, krengsengan, terlalu asin. Sudah semuanya ada, kok tidak anget ya? Kalau anget tuh enak sebetulnya. Kalau sudah dikasih anget, kepanasan. Ini kalau orang tidak syukur, nggak ada cocoknya sudah. Naik sepeda ontel juga cemberut, naik Mercedes juga cemberut. Orang nggak syukur. Tapi kalau orang syukur, jalan kaki pakai sandal jepit, yang kanan hijau, yang kiri biru, itu senyum aja, alhamdulillah. Kok saya diizinkan oleh Allah untuk berjalan di buminya? Kaki saya ini dosanya banyak. Kalau Allah tidak kasihan sama saya, sudah dibeleskan di tanah sana sebetulnya. Tapi kok masih diizinkan berjalan, diizinkan bernafas, alhamdulillah, senyum aja kemana-mana. Itu orang syukur. Kalau orang nggak syukur, di mana aja nggak pas. Dikasih kepala besar, katanya kebesaran berat, sehingga ngaji teklak tekluk. Berat, kepalanya berat. Nanti dikasih kepala kecil kayak kacang hijau, kentengan, terlalu ringan.
Ini kalau kepala seperti ini, apa enggak bagusnya dipotong aja ya. Sudah dikasih kepala di atas, tidak syukur, berat-berat, maunya dibalik ke bawah kayak jambu mente ya. Ini kalau orang tidak syukur ya. Makanya kepala diangkat, jangan ada kepala di bawah, diangkat. Assalamualaikum. Ini semalakan Allah Ta'ala. Sebetulnya saya itu tidak ingin ngaji itu bilang begini ini, tapi karena melihat kepala-kepala ke bawah kayak jambu mente terpaksa. Betul, ini urusan agama, ini sebenarnya urusan serius, bukan urusan main-main. Tapi bagaimana lagi ya. Maka kita syukuri nikmat Allah SWT. Insyaallah malaikat. Tapi nikmat yang terbesar, yang teragung, yang termulia, yang termahal, yang teristimewa adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling agung, paling besar, paling mahal, paling istimewa. Karena nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan tanda dari Allah bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Kalau orang dikasih rumah, dikasih teknologi, dikasih harta, dikasih dunia seisinya, itu bukan tanda Allah cinta. Bukan tanda Allah cinta, tidak. Karena dunia seisinya ini bagi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Lebih rendah daripada sampah di belakang rumah kita itu, dunia seisinya ini di sisi Allah. Maka dunia ini diberikan kepada semua orang, orang iman, orang kafir, Fir'aun, Korun, Haman, semua dikasih. Bahkan binatang-binatang dikasih, kerbau, sapi, kambing, kalajengking, semua dikasih makanan semua. Jadi nikmat dunia ini tidak ada nilai dibandingkan nikmat iman dan Islam. Maka semua dikasih. Maka jangan heran orang kafir kok dikasih dunia banyak. Sampah ya. Sampah dikasih banyak, dikasih sedikit itu nggak usah dihitung. Ada orang yang sangat kamu benci datang ke rumah kamu. Assalamualaikum, salam, nyapok. Mau apa kamu sini? Anu Pak, saya minta sampah yang di belakang itu Pak. Ambil semua, ambil semua. Yang bersih ya, ambil semua. Karena ini orang kamu benci. Ada orang kamu cintai datang, Pak, mau apa kamu datang ke sini? Malam-malam datang, saya mau minta sampah yang di belakang. Sampah kok diminta? Duduk di sini. Makan-makan dulu sama saya. Minta kok minta sampah. Makanya orang iman itu kadang-kadang minta dunia oleh Allah nggak dikasih. Dunia kok kamu minta toh? Kamu itu sudah saya bikinkan surga. Istana-istana dari emas, dari intan. Kok minta dunia? Dicalonkan jadi raja malah daftarkan hansip. La haula wala quwata illa billah. Kamu itu perlu keluar 4 bulan sana loh biar uteknya lurus. Shalom alaikum. Itu semuanya ini percontohan. Karena perkara itu kalau dicontohkan jadi mudah dipahami. Alangkah bodohnya kita ini, malaikat. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar. Ini tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Jangan kita tergiur dengan orang-orang kafir. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu tergiur dengan kemewahan-kemewahan orang-orang kafir di dunia ini. Kesenangan yang sebentar, kemudian mereka akan jadi intip jahannam. Nah. Iya. Ini berita dari mana? Berita dari Allah SWT, pencipta alam semesta. Maka kita jadi orang Islam itu yang syukur, yang seneng gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, yaitu agama ini, falyafrahu, hendaklah manusia itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ini agama lebih baik daripada yang dikumpulkan orang-orang kafir. Harta benda, teknologi, kekuasaan, itu sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat agama. Ini harus kita yakini betul-betul semuanya kan. Jangan sampai kita tergiur seolah-olah orang yang beruntung itu orang Amerika, orang Cina, orang Belanda, orang kaya. Bukan itu orang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang ada iman dalam hatinya. Itulah orang yang beruntung. Yang lain-lain itu bukan orang beruntung. Kalau tidak ada iman, entah dia jadi orang kaya, orang miskin, orang apa saja, itu orang celaka. Yang pantas kita kasihan sama mereka itu. Seperti para sahabat datang ke Rum, datang ke Persia. Rib'i ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, pakaiannya tambal-tambal, kudanya kecil. Masya Allah, melihat orang Persia itu, pakaiannya mewah-mewah, istananya itu, orang Persia itu punya istana namanya Istana Putih. Sampai sekarang masih ada di Irak sana itu. Indah sekali itu. Jadi kalau orang Amerika punya gedung putih, kalau orang Persia punya Istana Putih. Tempatnya Raja Persia Kisra duduk di situ. Maka sahabat yang pakaiannya tambal-tambal, ya, kudanya kecil, bawa pedangnya itu pendek gitu, terus dibelebet sarung. Dibelebet sarung. Tapi aneh semua kan, sahabat tadi melihat orang Persia, kasihan orang Persia ini. Malah sahabat tadi yang kasihan sama orang Persia. Orang Persia kasihan ini. Kasihan orang Persia. Ya kita ini belajar begitu. Kalau melihat orang-orang dunia itu, kasihan orang dunia itu, Masya Allah. Dunia dibangun, setelah itu ditinggal. Kerikil satu aja nggak dibawa. Kasihan orang dunia itu. Orang-orang kaya itu kasihan ya, Masya Allah. Bangun rumah, ngecor rumah, mikir rumah, ngatur rumah, tahu-tahu mati. Rumahnya nggak dibawa, kerikil satu aja nggak dibawa, kasihan ya. Apalagi kalau kekayaannya haram lagi, tambah kasihannya nemen itu. Ini kalau kita ini melihat keadaan dengan mata iman. Tapi kalau kita ini melihat keadaan dengan kebodohan, maka kita ini orang kaya, ini raja, ini adalah kebodohan. Ada orang datang ke dokter
wajahnya kuning gitu. Ketika belum masuk ke tempatnya dokter itu, ada orang-orang di depan yang nunggu dokter itu melihat, Pak, Masya Allah Pak, wajah kamu kok kuning ganteng sekali Pak. Karena apa? Dia melihat wajah orang itu dengan kebodohan. Setelah masuk di tempatnya dokter, dokter itu melihat wajah dia dengan ilmu dokteran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ini sakit kuning ini, bahaya ini. Ini livernya sudah gawat ini. Ini kalau nggak cepat diobati Bapak, nggak akan bertahan lama Bapak kelihatannya. Ya begitulah manusia semuanya kan. Orang yang melihat dunia dengan kebodohan itu tergiur dengan dunia, sibuk dengan dunia. Kalau dia ini orang iman, maka dia malam hari doa, ya Allah minta dunia, Allah minta dunia. Iya. Karena apa? Dia melihat keadaan dengan kebodohan. Maka semuanya kan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian-pakaiannya yang indah, pengawal-pengawalnya yang gagah-gagah. Maka orang-orang yang bodoh, innahu ladzu hazzin azim, Qarun betul-betul hebat, bernasib baik. Wa qala alladzina utul ilma, ya betul, wailakum thawabullahi khair. Orang-orang yang punya ilmu, maka mereka mengatakan, celaka kamu, pahala Allah lebih besar daripada harta benda Qarun ini. Namanya orang yang punya ilmu itu bukan orang yang pandai berpidato, pandai bayan mereka. Orang yang punya ilmu itu kalau melihat dunia ini tidak terkesan dengan akhirat, itulah orang yang berilmu namanya. Wailakum thawabullahi khair, celaka kamu, pahala Allah lebih besar. Jangan terkesan dengan Qarun, ini orang ahli ilmu. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita syukuri nikmat agama ini. Dengan kita gembira dengan nikmat agama ini, senang dengan nikmat agama ini. Kemudian kita rawat ini nikmat ini. Kita amalkan nih agama dengan sungguh-sungguh. Dan kita perjuangkan sampai mati kita. Insyaallah malaikat. Itulah cara mensyukuri nikmat agama. Kita gembira dengan agama, kita amalkan sungguh-sungguh, kita perjuangkan. Itulah namanya syukur. Itulah syukurnya para nabi dulu terhadap agama. Itulah syukurnya para sahabat dulu. Itulah syukurnya para wali-wali dulu. Kalau kita gembira tapi tidak kita rawat, belum sempurna. Kita gembira dengan agama ini, kita rawat ini agama, amalkan sungguh-sungguh, dan kita perjuangkan ke seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Sebagaimana Nabi dulu menyebarkan agama ke seluruh dunia. Kemudian malaikat, ada nikmat lagi ini, mumpung ada Maulid ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Sesuai banget kalau kita ini juga dalam bulan Maulid ini mengingati nikmat yang maha besar yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat setelah iman yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kita menjadi umat beliau. Karena kita ini menjadi umat beliau, maka kita ini mendapatkan macam-macam anugerah dari Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat yang dulu. Nah, malaikat Allah Ta'ala,
karena Nabi kita ini adalah semulia-mulianya Nabi, maka umatnya menjadi semulia-mulianya umat. Karena semulia-mulianya umat, maka Masya Allah dikasih macam-macam fasilitas, dikasih macam-macam keistimewaan. Di antaranya umat ini walaupun umurnya pendek, umat-umat dulu umurnya ratusan tahun bahkan ribuan. Umat dulu itu umurnya ribuan tahun malaikat. Nabiullah Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun. Ketika Allah menghendaki ada perubahan, zaman Nabi siapa begitu diceritakan dalam cerita-cerita para nabi, Nabi itu menerima wahyu. Sekarang manusia umurnya akan saya kurangi. Dulu 1000 tahun, sekarang rata-rata 300 tahun saja. Ketika Nabi tadi menyampaikan wahyu ini kepada umatnya, maka umatnya terkejut. Jadi kita dikasih umur 300 tahun saja kurang lebihnya. Iya. Kalau begitu mulai sekarang sudah tidak perlu membuat rumah, kemah aja sudah cukup. Mereka tidak mau bikin rumah lagi, sibuk ibadah saja. Itu generasi pertama. Generasi kedua setelah anaknya mulai bangun rumah lagi. 300 tahun itu lama loh. Kalau kita pakai kemah begini terus, Masya Allah, mujahadah sekali ini istilah kita. Kita harus bikin rumah. Bikin rumah niatnya ibadah juga. Itu karena masih orang-orang agama. Niatnya kita ibadah, untuk sholat, untuk zikir, biar tenang. Sampai cucu lain lagi. Bikin rumah bukan untuk ibadah lagi, untuk tidur. Sampai kepada umatnya yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih tahu oleh Nabi, umatku ini umurnya kurang lebih 60-70. Bukan 300 tahun. Tapi perasaan kita 60 tahun lama loh. Kita harus bangun ini, harus ini. Bahkan umurnya sudah 50 tahun, sudah mau mati, itu pun masih sibuk juga dengan dunia. Rumahnya tambah hari tambah baik, orangnya tambah hari tambah jelek. Rumahnya dicor kokoh, orangnya yang ngecor itu dengkulnya sudah pada kropos. Kamu dulu waktu masih ganteng mobilnya jelek, setelah sekarang mobilnya baik, kamu sudah tua jelek, yang jelek kamu, mobilnya baik. Itulah keadaan manusia malaikat. Tapi ini keistimewaan umat ini malaikat. Dikasih umur pendek, tetapi amalannya ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Umat ini dikasih umur pendek bukan karena Allah tidak sayang kepada umat ini, tapi karena saking sayangnya Allah kepada umat ini. Nggak usah lama-lama di dunia, cepat-cepat ke surga saja. Jadi umur pendek ini perlu disyukuri sama mereka. Alhamdulillah umat ini kok umurnya pendek-pendek ya, sehingga cepat ke surga. Ini kalau kita paham kan, karena dunia itu untuk menunggu panggilan ke akhirat. Kalau kita ini di stasiun Sepur, baru datang, tahu-tahu cepat dipanggil, Jakarta, naik, malah senang. Pak, nunggu di situ 3 hari, Pak. 3 hari. La haula wala quwata illa billah. Suruh nunggu 3 hari. Ya iya, memang gilirannya kamu begitu kok. Saya duluan bisa nggak? Nggak bisa. Maka dulu para sahabat semua kan, kalau diberitahu umurnya panjang tuh nangis.
Kalau diberitahu sudah mau mati, gembira. Sebentar lagi saya jumpa Rasulullah. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok aku ketemu kekasihku Nabi Muhammad dan sahabatnya. Itu kalau sudah merasa mau mati, itu malah gembira. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dikasih tahu oleh Nabi, kamu umurnya masih panjang loh Sa'ad. Nangis. Ukhallafu bada ashabi ya Rasulullah, saya ditinggal sahabat-sahabat saya, mereka pergi ke sana, saya ditinggal di dunia ya Rasulullah. Nangis man. Maka ditenangkan oleh Nabi, jangan nangis, umur kamu panjang tapi kamu nanti jadi asbab hidayah, nggak apa-apa. Masya Allah, itu sahabat tuh kayak begitu sebenarnya. Rombongan sahabat berangkat ke Persia, mau perang dengan Persia. Satu sahabat ini berangkat sudah membawa kafan. Itu kalau orang keluar betulan harus begitu, bawa kafan. Datang kepada amirnya, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Mir, saya sudah siap ini kafan. Nanti, maksudnya kalau saya mati, kalau saya di sana ketemu Rasulullah sudah wafat, maksudnya di akhirat. Kalau nanti saya ketemu Rasulullah di sana, kamu pesen apa? Masya Allah. Masya Allah. Akhirat itu dekat begitu sahabat. Maka amirnya ini juga tadi yang nangis tadi, amirnya itu, oh kalau nanti kamu ketemu Rasulullah di sana, sampaikan salam saya yang pertama. Salamnya Sa'ad gitu ya. Terus yang kedua, laporan sama Rasulullah, apa janji-janji Allah dulu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sekarang sudah jadi kenyataan. Berbondong-bondong manusia telah masuk Islam, sampaikan itu. Rasulullah itu paling senang kalau dengar berita perkembangan Islam. Nah, maka nanti kalau di sana laporan itu ya, insya Allah berangkat. Itulah kehidupan sahabat sana. Maka nanti kamu kalau mau keluar 4 bulan atau 1 tahun, gitu, tanya sama amirnya. Nanti kalau saya ketemu Rasulullah di sana, pesan apa Amir? Pamit sama ayahnya, sama ibunya, sama suaminya, sama istrinya, mertua. Pak, ini saya keluar ini kelihatannya tidak ingin balik lagi. Nah, terus kamu mau kemana? Ya ke sana. Karena rasanya hati saya kok sudah rindu banget dengan Rasulullah. Kalau nanti saya ketemu Rasulullah di sana, Bapak pesan apa? Maka bapaknya pun cengar-cengir, Masya Allah, ini anak saya ini sudah jadi setengah wali apa bagaimana ini ya. Itu kalau ayahnya yang benar. Kalau ayahnya nggak benar, oh ini gila anak saya ini. Karena kita ini di tengah-tengah manusia yang sibuk dengan dunia. Kalau ada orang cerita akhirat malah dianggap aneh. Zaman edan, ne ora edan, ora kebagian. Nah, inilah zaman kita sebenarnya. Orang yang waras dianggap gila, orang yang gila dianggap waras karena temannya banyak. Inilah keadaan manusia sekarang ini. Nah, mulai kan kita syukuri nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan umatnya baginda Nabi ini macam-macam keistimewaannya. Di antara keistimewaannya yang paling tinggi adalah umat ini dikasih tugas meneruskan perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Ini merupakan tugas, ini merupakan penghargaan juga. Jadi tugas menyebarkan agama ini tugas, tapi juga itu merupakan kemuliaan. Kemuliaan mengandung tugas. Orang dikasih jabatan sebagai Pak Lurah, nanti ada tugasnya ngurus desa. Jadi bupati tugasnya ngurus kabupaten. Jadi pengikutnya Rasulullah SAW ngurus umat. Sudah dikasih tugas yang begitu mulia, ini tugasnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu cuman dikasih kesempatan 23 tahun di dunia ini, maka tugasnya dilimpahkan kepada umat. Maka kita terima tugas ini dengan gembira. Kalau kita ini dikasih tugas dari bupati, kita akan gembira. Kalau tugas dari gubernur, lebih lagi gembira. Kalau tugas dari presiden, lebih lagi gembira. Ini tugas bukan dari presiden, bukan dari gubernur, dari Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, semulia-mulia makhluk di dunia dan akhirat. Tugasnya dilimpahkan kepada kita. Nah, kita harus gembira begitu. Ngurus umat tuh jangan terus kita ini sambil ogah-ogahan, sambil malas, ngersulo. Tidak, dengan gembira ngurus umat ini. Tugasnya Rasulullah telah diberikan kepada kita, tugas besar. Maka oleh Nabi bukan hanya dikasih tugas saja, didoain, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyamama dari aku. Sudah dikasih tugas, gajinya besar, sebagi sepetang lebih mahal dari dunia seisinya. Ditambah didoain sama Rasulullah SAW. Dalam tugas ini pasti namanya tugas besar, ada capeknya, ada kesulitan-kesulitannya. Tapi Nabi pesan, nggak usah khawatir. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Kamu sabar menerima tugas ini sampai berjumpa aku di Telaga Kautsar. Nah, Masya Allah, kasih tugas mulia, didoain, terus ditunggu sama Rasulullah di Telaga Kautsar sana. Tak tunggu nih le, rasa susah. Nah, maka kita terima tugas ini dengan gembira. Insya Allah malaikat. Masih ditambah lagi keistimewaan. Kalau tugas ini kita kerjakan, maka kita walaupun umurnya 60 tahun, 70 tahun, atau berapa hari saja, maka kita mati, amal kita masih akan terus bersambung-sambung sampai hari kiamat. Akan datang satu masa semulaikan. Ini kata Nabi nih, mafhumnya, umat seluruh dunia ini kembali menjadi satu di bawah kepemimpinan yang satu, khilafah ala minhajin nubuwah. Ada pimpinan meneruskan kepemimpinan baginda mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Berarti nanti itu seluruh dunia akan menyatu jadi satu di bawah panji-panji Islam. Kapan itu? Nggak tahu kapan waktunya. Nggak tahu kapan waktunya. Itu rahasia Allah. Tapi pasti akan terjadi. Seluruh agama akan sirna selain Islam saja.
Iya, akan terjadi itu. Lah kita ini semuanya kan, kalaupun tidak menemui zaman itu, kalau kita ini memulai mikirkan umat sekarang ini, dikit-dikit kita mikirkan umat, maka nanti ketika seluruh dunia jadi Islam semua, kita dapat pahalanya karena kita ikut memulai. Insya Allah malaikat. Maka kita ini harus syukur dengan kerja ini malaikat. Ini dari Nabi, belum lagi jaminan dari Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat akan disayangi oleh Allah. Dikasih tugas yang mulia, didoakan Nabi, ditunggu Nabi di Telaga Kautsar, disayangi oleh Allah. Maka kalau tugas ini bagaimanapun beratnya, kita akan gembira. Insya Allah malaikat. Untuk supaya kita memahami tugas kita ini malaikat, maka sekarang kita menyiapkan waktu 4 bulan untuk memahami tugasnya apa tuh sebetulnya itu. Bagaimana? Insya Allah malaikat. Ini umat yang istimewa malaikat. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu merosot sampai habis kafir semua, kecuali beberapa gelintir manusia. Tapi umat ini dijamin oleh Allah, la tastami'u ummati ala dhalalah. Orang Islam itu tidak akan kumpul sesat semua, itu enggak akan, pasti ada orang-orang lurus itu ada. Nabi berjanji bahwa akan senantiasa ada kelompok umat Islam yang terus memperjuangkan agama sampai hari kiamat. La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Tidak henti-hentinya satu golongan umatku ini terus berjuang, tidak bisa dihancurkan siapa saja sampai menjelang kiamat. Allah jamin akan senantiasa ada ulama-ulama yang memikul ilmu agama ini supaya umat ini tidak sesat. Allah bangkitkan ulama-ulama yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, terus sampai menjelang kiamat. Ini jaminan dari Allah untuk umat ini. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Tapi akan senantiasa ada pejuang-pejuang meneruskan perjuangan beliau. Semoga termasuk kita. Akan senantiasa ada ulama-ulama yang membawa ilmu beliau. Nah, malaikat Allah Ta'ala, baginda Nabi dipanggil oleh Allah, ilmu beliau dipikul dan perjuangan beliau dipikul oleh para sahabat. Para sahabat dipanggil oleh Allah, diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para imam-imam. Ilmu agama ini terjaga. Yang ada ulama-ulama yang dibangkitkan oleh Allah untuk menjaga hadis-hadis Nabi. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan lain-lain. Ada ulama-ulama yang dibangkitkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran, ulama-ulama qiraah itu, Al-Imam Asim, Al-Imam Hafiz, Al-Imam Barosh, Al-Imam dan sebagainya. Ada ulama-ulama yang dibangkitkan oleh Allah SWT untuk menjaga aturan-aturan Islam, halal haram, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Jadi ilmu agama itu terjaga turun-temurun sampai sekarang, sampai kiamat. Ini keistimewaan umat ini malaikat. Maka sekarang ada orang yang nggak mau para imam, nggak mau para ahli hadis, terus mau memahami Quran, mau dia sendiri. Ini termasuk orang yang tidak mensyukuri umat. Allah bangkitkan para sahabat yang mengikul ilmunya Nabi, bangkitkan para imam-imam, bangkitkan para ahli-ahli. Disyukuri dong kalau kita mau memahami agama lewat mereka.
insya Allah benar. Kalau memahami agama tidak lewat mereka, nanti salah. Ibaratnya agama itu oleh para imam-imam, oleh orang-orang dulu itu sudah dibikin kayak jalan tol Surabaya Jakarta, jalan tol anak kecil, orang besar duduk di bis sampai Jakarta. Nah ini ada orang yang kemelinti, nanti kemelinti, sok sombong, oh saya nggak mau jalan tol, saya ini orang sakti, Superman. Nah, saya mau lewat hutan untuk ke Jakarta. Akhirnya lewat Bengawan Solo, dimakan buaya di situ. Lawang ada jalan tol sudah enak, tinggal jalan saja. Kok kamu lewat hutan itu bagaimana kalau dimakan genderuwo kamu? Begitulah semalekan. Ini sekarang tuh zaman tuh aneh. Aturan agama sudah jelas, sudah dibukukan, sudah disusun oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'un sudah tersusun rapi, tinggal ngamalkan tok dan mempelajari. Lah kok malah bikin terobosan. Yo kalau ulo iso nerobos. Terobosan ora iso balik malah. Ini malaikat sebabnya apa? Kurang syukur terhadap sejarah umat Islam ini. Tidak syukur adanya orang-orang yang hebat-hebat yang telah Allah bangkitkan di kalangan umat ini. Kita tinggal ikut saja. Kita ini kalau mau beli sepeda motor itu sudah ada pabriknya, tinggal beli aja. Saya tidak mau Yamaha, Honda, Kawasaki, nggak mau, saya mau bikin sendiri. Maka dibikin sendiri nggak jadi akhirnya, nggak jadi. Setelah jadi jelek, dinaiki masuk kalen. Itulah orang-orang yang tidak mau syukur. Bilang pabrik sudah ada, tinggal beli aja, kok kamu mau bikin sendiri? Saya nggak mau ban yang bundar, nggak mau, saya ingin ban segi 4. Ya nanti malah nyolot nanti. Itu semalekan. Inilah zaman aneh-aneh, orang aneh ya. Maka kita syukuri nikmat diutusnya Rasulullah. Kita syukuri Allah membangkitkan para sahabat. Kita syukuri Allah SWT membangkitkan para tabi'in, para imam-imam, para ahli-ahli hadis, para ahli-ahli fikih, para ahli-ahli, kita syukuri, kita ikuti mereka. Bagaimana? Kita pelajari, kita amalkan, kita perjuangkan. Insyaallah kan? Ini bab syukur, bukan bab nyinggung orang malaikat. Dakwah itu tidak nyinggung orang ya. Tapi ini bab syukur saja ya. Kita syukuri keadaan umat ini. Tadi saya itu membaca ada majalah namanya Islam Post. Ini di bawah Pak Bet tadi situ. Itu bagaimana data-data umat Islam di seluruh dunia itu perkembangannya itu luar biasa banyaknya itu. Setiap tahun itu perkembangan umat Islam itu lebih dari 12 juta. Di mana-mana orang masuk Islam. Maka ini cocok seperti yang dikatakan Nabi, umat Islam tambah banyak aja sebetulnya itu. Tapi semalekan mutunya ini huthaun ka husais sail, kayak sampah-sampah banjir. Islam tapi maksiat terus. Sehingga akhirnya umat Islam yang banyak ini ketulo-tulo, di mana-mana ketulo-tulo. Di mana-mana musibah. Umat Islam di mana-mana musibah sekarang. Dulu di Mesir zaman Nabi Musa ada umat Islam namanya Bani Israel. Bani Israel itu umat Islam tapi beling gitu loh. Dia atur sama nabinya itu nggak mau, ngengkel terus. Wa qala Musa ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Nabi Musa mengatakan, hai kaumku, kenapa kamu menyakitkan hati saya terus? Padahal kamu sudah tahu saya ini utusan Allah kepada kamu. Diatur sama nabinya itu nggak mau, ngengkel terus. Allah datangkan Al-Ghuju, namanya Fir'aun.
Hitek-hitek sama Fir'aun. Jadi orang Islam ini kalau meninggalkan agamanya, kalau tidak mau mengamalkan agamanya, Allah kirim orang-orang kafir untuk nginjek-injek umat Islam. Maka Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel ini. Beliau bukan menyiapkan pasukan untuk menggempur Fir'aun, tidak. Beliau tahu Fir'aun tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Maka beliau usaha agama di kalangan Bani Israel ini. Dan juga beliau dakwah kepada Fir'aun juga. Ketika Bani Israel mulai amal agama dikit-dikit, mulai amal agama, Fir'aun masih terus saja menginjak-injak Bani Israel. Maka Allah tidak terima, loh ini Bani Israel ini tobat kok mbok idek-idek terus. Genti Fir'aun, buang yang lautan. Maka untuk menyelamatkan umat Islam ini semulaikan, bukan dengan senjata, bukan dengan harta, bukan dengan ekonomi, bukan dengan macam-macam. Satu saja, umat Islam harus kembali pada agama. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma talabna al-'izzata bi ghairihi adzallanallah. Ini nasihat Sayyidina Umar 1400 tahun yang lalu. Kami ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di selain Islam, cari kemuliaan di ekonomi, cari kemuliaan di politik, cari kemuliaan di teknologi, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. Ini Sayyidina Umar sudah memberi nasihat zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Kalau umat Islam ini ingin kemuliaan bukan dengan cara kembali pada agama, justru ketulo-tulo, justru babak belur. Lah keadaan sekarang ini adalah buktinya. Maka bagaimana supaya umat Islam kembali pada agama? Tidak ada jalan lain kecuali dengan dakwah. Dakwah yang murni semata-mata karena Allah. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Tidak mengajak manusia kepada siapa saja. Dakwah ikhlas semata-mata karena Allah. Untuk kepentingan akhirat, tidak untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Maka bila dakwah semata-mata karena Allah, maka Allah akan berkati dakwah itu. Dalam satu hadis diceritakan nanti akan ada pertempuran besar antara orang Islam dengan orang kafir di Syam. Maka satu pasukan orang Islam berangkat siap mati, kalah. Tapi pasukan kedua siap mati, kalah. Pasukan ketiga siap mati, menang. Nabi mengatakan yang menang ini apa sebabnya? Karena yang ketiga ini sudah tidak menghendaki dunia. Selagi perjuangan masih menghendaki dunia, keok umat Islam ini. Tapi kalau umat Islam ini hanya perjuangannya hanya untuk akhirat saja, baru nanti akan ditolong oleh Allah. Insyaallah malaikat. Siapakah yang akan memulai? Kita mulai sekarang, nanti satu saat orang berbondong-bondong masuk Islam. Kita sekarang ini masih sedikit, ini untung kita mulai kan. Seperti orang mau haji. Sekarang mau haji harus antri dulu 12 tahun baru bisa haji. Karena penuh, pesawat penuh, tempat penuh di Mekah. Begitu juga dakwah ini semuanya kan. Nanti akan datang satu masa kita mau keluar tuh nggak bisa. Masjid sudah penuh semua, Pak. Tunggu 4 bulan lagi baru bisa keluar. Bagaimana kalau kita begitu? Kita menyesal malaikat. Sekarang masih banyak masjid kosong, banyak tempat kosong, sehingga perjuangan masih terbuka. Iya malaikat, ini zaman dulu pernah terjadi seperti itu. Orang tuh mau ikut keluar, zaman dulu sahabat kadang-kadang nggak boleh, udah cukup, nggak usah ikut kamu.
Orang nangis-nangis, saya mau ikut, nggak bisa, udah cukup. Nah, sekarang ini belum cukup, semua masih diterima. Kita tidak mengira semuanya kan, usaha-usaha agama itu bisa hidup. Dulu 80 tahun yang lalu, Syekh Ilyas di masjid yang kecil di Nizamuddin ngirim jamaah-jamaah. Beliau selalu mengatakan akan kita kirim jamaah ke seluruh dunia. Orang-orang tertawa melihat Syekh Ilyas itu. Seluruh dunia? Gimana seluruh dunia? Pada waktu itu betul-betul melas keadaan kan. Masjid kecil, orang sedikit. Jamaah 3 hari dikirim. Ternyata dikirim itu bukan dakwah, bukan taklim, ngerokok aja. Tapi saya lihat itu, masya Allah, gembira. Dipelui itu jamaah-jamaah 3 hari yang ngerokok itu. Masya Allah, kamu sudah berjuang besar, memulai satu perjuangan besar. Ya. Jadi semulaikan Allah SWT. Maka kita mulai ini perjuangan. Ini walaupun kelihatannya biasa-biasa ini semulaikan. Kamu lihat dulu 1400 tahun yang lalu baginda Nabi sendirian, terus bersama Abu Bakar, bersama Sayyidina Ali sendirian datang ke rumah-rumah. Tiba-tiba berjuta-juta manusia telah masuk Islam. Berpuluh-puluh negara masuk Islam. Persia runtuh, Romawi runtuh, negara-negara besar runtuh. Asalnya Nabi itu datang dari rumah ke rumah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Maka ini kerja kita ini semulaikan, kalau kita sungguh-sungguh dengan ikhlas, nanti akan datang satu masa orang itu berbondong-bondong masuk Islam, sehingga kita ini heran, loh kok bisa? Para sahabat di Makkah Al-Mukarramah diusir-usir, disiksa. Tidak lama kemudian seluruh orang Mekah masuk Islam semua, siap mati semua untuk membela Islam. Para sahabat itu heran, loh kok iso ya? Biyen sing musuh Islam loh, saya jadi wali. Dulu Suhail bin Amr ini tokoh Mekah, namanya Suhail bin Amr. Ini musuh Islam yang luar biasa. Tahu-tahu bayan ngajak orang masuk Islam. Masya Allah. Para sahabat heran, bagaimana Allah merubah keadaan begitu cepat sekali. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kita tidak usah terkesan orang mau orang tidak mau, yang penting kita gerak. Insya Allah malaikan. Maka yang niat untuk 4 bulan cash besok silahkan berdiri. Taqabbalallah.